Halo, saya Lisbeth Natalia Sitompul, mahasiswa Prodi D3 Kebidanan Tarutung. Di sini saya akan menjelaskan tentang kesehatan reproduksi remaja yaitu keputihan. Selamat menyaksikan. Kamu tahu nggak apa sih itu keputihan? Nah, keputihan itu adalah cairan atau lendir yang berfungsi untuk membersihkan, melembabkan, dan melindungi vagina dari infeksi serta iritasi. Cairan ini dihasilkan oleh kelenjar dalam vagina dan leher rahim atau serviks. Kondisi keputihan ini termasuk hal yang normal loh yang dialami oleh seorang wanita, jadi kamu tak perlu takut lagi ya. Nah, sekarang kamu udah tahu kan pengertian keputihan itu apa? Jenis-jenis keputihan ada dua loh. Yang pertama, keputihan fisiologis atau disebut juga dengan keputihan alami atau keputihan normal. Yang kedua yaitu keputihan patologis, disebut juga dengan adanya kelainan atau keputihan yang tidak normal. Keputihan fisiologis. Keputihan fisiologis atau banyak juga disebut dengan keputihan normal memiliki ciri-ciri yang pertama yaitu cairan keputihannya encer, yang kedua cairan yang keluar berwarna krem atau bening, yang ketiga cairan yang keluar tidak berbau, 4 tidak menyebabkan gatal, 5 jumlah cairan yang keluar terbilang sedikit. Jenis keputihan yang kedua yaitu keputihan patologis. Keputihan patologis memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama yaitu cairannya bersifat kental. Yang kedua, cairan yang keluar memiliki warna putih seperti susu atau berwarna kuning atau bahkan juga kehijauan loh. Ketiga, keputihan patologis menyebabkan rasa gatal. 4. Cairan yang keluar memiliki bau yang tidak sedap. Biasanya sih menyisakan bercak-bercak yang terlihat pada celana dalam kita dan juga jumlah cairan yang keluar sangat banyak. Ternyata ada juga loh jenis keputihan yang dikategorikan berdasarkan warna dan konsistensinya. Yang pertama, keputihan akibat infeksi jamur. Ini akan ditandai dengan cara tebal berwarna putih, keputihan biasanya disertai dengan rasa gatal atau terdapat bengkak di sekitar vulva. Yang kedua yaitu keputihan akibat bakteri vaginosis, akan ditandai dengan warna putih, kuning, atau abu-abu, serta baunya yang amis dan menyengat. Keputihan ini biasanya disertai dengan rasa gatal atau bengkak pada vulva kita. Ketiga, keputihan akibat infeksi trichomoniasis, akan ditandai dengan warna kuning atau hijau dengan tekstur kental, tebal, atau disertai bau busuk yang tidak normal. Infeksi trichomoniasis sendiri dapat menyebar melalui hubungan intim loh, jadi hati-hati ya. 4. Keputihan akibat kanker serviks. Akan tetapi, ini ditandai dengan warna coklat dengan sedikit bercak darah. Lalu, kalau kamu menemui hal seperti ini, segera temui dokter ya. Dan jika gejalanya ditambah dengan nyeri panggul atau perdarahan, itu disebut juga dengan keputihan yang patologis. Yang kelima, keputihan akibat penyakit gonore akan ditandai dengan warna kuning serta disertai dengan nyeri panggul. Ini dia nih warna-warna keputihan.
Kamu pernah nggak mengalami seperti yang ditunjukkan gambar ini? Adapun gejala keputihan yang normal, ciri-cirinya yaitu 1. Tidak berbau atau hanya sedikit berbau seperti ragi. 2. Berwarna bening atau putih dan memiliki tekstur lengket dan kental atau encer dan licin seperti lendir. Yang ketiga, seorang wanita dapat mengalami keputihan pada usia berapapun. Jumlah cairan juga bervariasi. Jumlah keputihan biasanya akan lebih banyak saat seorang wanita sedang hamil, menggunakan KB, atau secara seksual. Cairan ini kerap terasa basah dan licin selama masa ovulasi atau masa subur ya. Nah, gejala dan keputihan yang tidak normal dapat ditandai dengan ciri-ciri yaitu yang pertama, berbau tidak sedap. Kedua, berwarna kehijauan. Ketiga, keabuan atau kekuningan seperti nanah loh. Dan yang keempat yaitu berbusa atau kental seperti dadi. Jadi kamu harus hati-hati ya. Ini dia nih langkah-langkah yang harus kamu gunakan atau yang harus kamu lakukan untuk mencegah jika kamu mengalami keputihan abnormal. Yang pertama itu bersihkan daerah vaginamu dengan air hangat. Setelah itu buang air kecil atau buang air besar, kemudian keringkan. Yang kedua, jangan membersihkan vagina dengan semprotan air ya, karena akan menghilangkan bakteri baik dalam vaginamu. Yang ketiga, jangan menggunakan celana dalam yang ketat dengan bahan yang tidak menyerap keringat. Bahan yang menyerap keringat itu sih contohnya biasanya itu bahan katun. Yang keempat, jangan menggunakan produk kewanitaan dengan kandungan deterjen atau parfum karena dapat mengganggu keseimbangan pH dalam vagina kamu. Yang kelima, ganti pembalut 3-5 jam sekali. Yang keenam, jangan berganti-ganti pasangan dalam melakukan hubungan seksual ya. Oke teman-teman, sekian dulu video aku kali ini. Terima kasih ya sudah menyaksikan, semoga bermanfaat.